Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kamis Putih yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 13 ayat 8. Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Yesus menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia pada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku." Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat? Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Petrus, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Jawab Yesus kepada Petrus, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Yesus membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Saudara-saudari terkasih, Yesus Guru, Pemimpin dan Tuhan, dengan air di sampingnya dan kain di tangannya, membasuh kaki murid-muridnya. Perbuatan yang sangat sederhana, namun maknanya sangat dalam dan semua orang bisa melakukannya. Itulah salah satu cara Tuhan Yesus menyapa semua manusia. Itulah bentuk cinta kasih yang kreatif. Ungkapan cinta kasih selalu berbeda dan berubah. Tetapi pesannya selalu sama, yaitu kasih. Pesan dari Allah dalam diri Yesus tiada duanya, memikat dan menyelamatkan melalui pembasuhan kaki. Tindakan kasih apa yang bisa dan akan kita lakukan kepada keluarga kita, kepada sesama kita? Kita bisa menyapa tetangga serta kenalan kita yang selama ini selalu diam kepada kita. Dan kita bisa berbagi kasih serta milik kepada sesama kita yang berkekurangan. Saudara-saudari terkasih, ada seorang ibu, seorang istri yang membasuh kaki suaminya dalam suatu retret
yang dilaksanakan oleh sebuah lingkungan. Ibu itu memeluk dan menangis. Tanpa terucap kata sepatah kata pun, ibu itu terus menangis dan tidak bisa berhenti. Dia merasa bersalah dan berdosa kepada suaminya, karena dia sering memarahi suaminya dan menuduh suaminya tidak jujur, tidak setia kepada istrinya. Setelah acara pembasuhan kaki selesai dilaksanakan, imam yang memimpin retret itu memberikan renungan dan menutup dengan berkat Tuhan, menyatakan bahwa pembasuhan kaki dinilai salah satu cara yang sangat efektif untuk menjalin cinta kasih suami istri. Saling memaafkan dari kesalahan dan dari dosa, dia mengampuni. Ini sangat merupakan sikap serta tindakan yang Kristiani, bisa dilakukan oleh pasangan suami istri Katolik, baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menanggalkan pakaiannya, jubahnya. Dia menanggalkan kebesarannya, martabatnya, dan mengenakan kain basuh seorang hamba, seorang abdi. Lalu ia mulai membungkuk, membasuh. Inilah pengungkapan cinta kasih yang tiada taranya. Bahkan ketika ia melayani, ditolak, tidak dipahami oleh Petrus. Namun ia tetap melayani, membasuh kaki Petrus. Inilah kasih yang mengarah pada kebaikan orang lain dengan pengorbanan apapun, seperti dilambangkan lewat kata-kata konsekrasi. Ini tubuhku, ini darahku yang diserahkan untukmu, untuk semua orang. Hari ini Tuhan Yesus menciptakan sakramen dan imamat. Keduanya mengajar dan memampukan kita untuk sebuah pemberian kasih. Ingatlah akan sekian banyak ibu, bapak, guru, relawan-relawati yang memberikan diri penuh cinta kasih bagi orang lain. Apapun miskin fasilitas, serta betapapun besar penolakan dan kesulitannya, kita tidak pantas sebagai pengikut Kristus jika kita belum berani mempraktekkan pemberian diri di dalam cinta pada sesama. Apakah kita sudah sungguh berani mengungkapkan kasih kita kepada keluarga, sesama, dan melayani orang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga semangat melayani dan mengorbankan diri demi kebahagiaan dan keselamatan sesama menjadi acuan hidup kami sehari-hari. Dan semoga tanpa takut untuk hidup menderita karena ditolak, karena kita berbuat baik, benar dan adil ya Yesus. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.